Happy cuan, salam profit, salam sehat buat kita semua. Baik, pada edisi kali ini saya akan membuat video tutorial tentang analisa bandarmologi IHSG harian. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya. Baik, pada data harian yang kita dapatkan kemarin ya, kemarin rupanya sedikit ada koreksi pada IHSG ya, tidak sekencang hari-hari sebelumnya. Jadi ada koreksi sedikit di sana, sehingga pada beberapa emiten itu juga tidak naik, tapi justru sebaliknya turun. Nah, ini satu hal yang wajar saya kira, karena memang kondisi yang sudah naik tinggi tentunya pasti ada beberapa yang melakukan take profit. Baik, saya bahas di emiten yang pertama, emiten dengan kode TINS atau PT Timah. Bisa kita lihat di sini sentimen untuk buyer masih menguasai, dibuktikan dengan warna biru muda, kemudian juga volume perdagangan juga tidak terlampau tinggi, sudah menurun dibandingkan hari sebelumnya. Lalu juga di sini ada tanda berwarna hijau ya, masih hijau, jadi masih optimis di sini, masih cukup baik ya. Di sini ada tanda hijau, kemudian ada emoticon orang yang lagi tersenyum. Kemudian juga kalau kita lihat chartnya, chart yang kemarin chart koreksi ya, jadi candlestick-nya berwarna merah, atau kalau di sini berwarna hijau pekat. Dan kalau kita lihat chart untuk bandar menunjukkan bahwa bandar masih ada di dalam sistem, tapi melakukan sedikit distribusi ya, mungkin untuk membeli lagi buyback di harga yang lebih rendah. Kemudian lanjut ke emiten dengan kode DVLA, Daria Varia Laboratoria. Ini adalah emiten farmasi yang sektor swasta ya. Jadi selain emiten farmasi swasta yang lainnya seperti KLBF dan lain sebagainya. Ini Daria Varia bisa kita lihat sejak November seller yang menguasai pasar, dan dibuktikan juga dengan MACD yang berada di bawah garis nol. Kemudian juga emoticonnya berwarna merah dengan emoticon yang bersedih. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk candlestick-nya candlestick bearish ya, sudah cukup lama untuk dia bearish. Kemudian untuk bandar rupanya sedikit demi sedikit meninggalkan emiten ini. Lanjut ke berikutnya SMGR ya, ini adalah perusahaan semen, BUMN semen ya, semen Gresik ya. Ini juga bisa kita lihat sejak awal November juga berwarna biru ya, sentimennya dikuasai oleh buyer, kemudian juga volume perdagangannya cukup besar ya, selalu besar karena ini merupakan BUMN favorit ya di sektor bahan bangunan. Kemudian bisa kita lihat di sini MACD-nya berada di atas 0. Kemudian juga, nah ini chartnya sejak awal November ya. Awal November dia terikut oleh efek dari US election presiden ya, US president election. Jadi naik terus candlestick-nya, candlestick yang berwarna hijau. Dia naik terus, ada satu hari koreksi tapi kemudian naik lagi. Untuk bandar, nah ternyata bandar melakukan akumulasi pada saham
SMGR. Lanjut ke Harum. Harum ini juga satu emiten yang bergerak di bidang produksi nikel, yang juga akhir-akhir ini juga menjadi primadona dan kenaikannya sudah cukup tinggi juga ya. Pada ini bisa kita lihat ya riwayatnya, dia tidak ada kenaikan yang signifikan. Kemudian ya ketika di mulai Oktober itu emiten Harum naik dengan signifikan ya, karena Harum sebagai produsen nikel diketahui akan bekerja sama untuk membuat membuat pabrik baterai untuk mobil listrik ya, dan sudah ada kontrak-kontrak yang akan dilakukan dengan Tesla. Nah ini ya bisa kita lihat di sini ya, dia berwarna merah, seller menguasai, kemudian emoticonnya juga orang yang berwarna merah lagi sedih, artinya saatnya koreksi untuk Harum ini. Kita lihat di sini MACD-nya awalnya menjulang, kemudian mulai mendekati 0 karena di sini sudah ada dead cross ya. Dead cross di awal November, minggu pertama sudah terjadi dead cross. Sehingga bisa dibuktikan dari chartnya, memang dari candlestick-nya itu sudah beberapa kali bearish ya, dan bisa dibuktikan juga di sini ada arrow berwarna merah yang mengarah ke bawah dan arrow-nya cukup besar ini. Jadi saatnya untuk take profit bagi yang sudah membeli dari bawah ini, dari 1.600-an. Kemudian bisa kita lihat di sini emiten ini Bandar masih ada di dalamnya ya, tapi Bandar melakukan distribusi untuk melakukan take profit. Lanjut ke berikutnya, emiten berikutnya Pewon. Pewon juga sama, ada koreksi ya. Di sini netral, untuk emoticonnya netral, kemudian juga untuk sentimennya juga antara buyer dan seller sama kuatnya. Kemudian volume perdagangan mulai menurun. Kemudian MACD berada di atas 0 dan bisa kita lihat di sini candlestick 2 hari ini candlestick yang bearish ya, candlestick yang berwarna merah. Terbukti dengan ada 2 arrow mengarah ke bawah semua ini, arrow yang berwarna merah dan arrow yang berwarna coklat atau purple ya, purple ini. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk Bandar, ini Bandar melakukan distribusi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Lalu ke emiten berikutnya, emiten Unilever. Unilever ini di kemarin ada candlestick bullish ya, setelah candlestick bearish menguasai selama beberapa hari sampai beberapa minggu, 1 bulan mungkin. Nah ini tapi tetap di situ masih dikuasai seller berwarna merah. Kemudian ini juga emoticonnya, emoticon orang merah ya, orang berwarna merah dan lagi sedih. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk MACD di titik 0 ya, pas itu di titik 0. Untuk candlestick sendiri kemarin ada koreksi sedikit setelah turun terus. Kemudian kalau kita lihat di sini Bandar sudah mulai masuk ke emiten ini. Jadi kalau Unilever ini adalah suatu consumer good yang sangat prospek untuk di-collect jangka panjang. Kemudian Sido, emiten yang berikutnya adalah Sido ya, Sido muncul. Bisa kita lihat di sini, Sido muncul juga kemarin koreksi lagi ya. Ini terbukti dengan seller yang menguasai. Kemudian volume perdagangan juga tidak terlalu besar ya, netral-netral saja, normal. Kemudian MACD-nya juga berada di mulai mendekati angka 0. Lalu candlestick-nya, candlestick yang bearish itu sudah 2 hari ini, candlestick bearish ya. Lalu ditandai dengan di sini adalah titik purple arrow dan ada titik-titik merah ini. Berarti ini tanda untuk take profit.
Dan ini bisa kita lihat di sini untuk bandar ada distribusi di sini. Kemudian lanjut ke Indofood. Indofood adalah consumer good yang lainnya selain Unilever. Nah, ini bisa kita lihat berwarna biru, buyer mulai menguasai ini setelah beberapa lamanya selalu candlestick yang berwarna merah ya. Kemudian volume perdagangan juga netral, lalu MACD sudah berada di atas 0, dan kemarin adalah candlestick yang candlestick bullish berwarna hijau. Setelah beberapa hari candlestick yang berwarna merah. Kemudian kalau kita lihat di sini ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar, sehingga harganya memang sedikit terkerek naik. Lanjut ke emiten berikutnya, CRPT. CRPT ini properti ya. Ya, ini sektor properti. Saya sengaja ambilkan ini karena belum pernah dibahas pada video saya. CRPT, buyer menguasai. MACD juga berada di atas. Kemudian juga MU-nya berwarna hijau. Tetapi dari sisi harga ada koreksi di situ. Dan ada purple arrow yang mengarah ke bawah. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, bandar di sini melakukan akumulasi sebenarnya. Tetapi harganya justru ke bawah ya, harganya justru menurun. Nah, ini berarti ada anomali di sini yang patut kita perhatikan untuk CRPT ini. Kemudian yang berikutnya Era Jaya. Era Jaya ini bergerak di bidang penjualan handphone ya, yang memiliki gerai Era pun yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Ini juga prospek semenjak berlakunya aturan IMEI ya. Jadi ponsel-ponsel yang black market tidak bisa masuk lagi ke Indonesia karena terdetek melalui IMEI-nya. Ya, tetapi yang terjadi sebaliknya di sini untuk Era Jaya justru turun. Bisa kita lihat di sini untuk sentimennya, sentimen seller yang menguasai, volume perdagangan juga tidak terlalu besar. Lalu di sini bisa kita lihat emotikonnya adalah berwarna merah, orangnya bersedih, dan MACD berada di atas. Kemudian sudah 3 hari ini candlestick-nya berwarna merah untuk Era pun. Sebenarnya ini bisa dikolek ya untuk mencari harga pembelian yang murah. Kemudian bisa kita lihat di sini untuk bandarnya tidak melakukan apa-apa di sini ya, bandarnya ya, berarti melakukan sedikit distribusi. Nah, itu jadi Era bisa di wait and see atau di collect ya mulai dari sekarang. Lalu yang berikutnya Silo ini adalah Siloam. Ya, dia adalah pemilik rumah sakit Siloam ya, rumah sakit internasional yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dan ini cukup prospek juga. Ini bisa kita lihat ternyata ada netral ya di sini untuk emoticonnya, kemudian berwarna abu-abu artinya seller dan buyer sama kuat. Volume perdagangan juga tidak terlalu besar. MACD juga masih berkutat di seputaran 0, angka 0. Harga kemarin ternyata tidak bergerak ya untuk Siloam. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk bandar, di situ bandar melakukan tidak melakukan apa-apa ini. Jadi yang dilakukan mempertahankan harga ini. Sehingga harganya tidak naik juga tidak turun. Emiten yang berikutnya Power. Power ini bergerak di bidang menara pembangkitan ya untuk listrik. Nah, itu juga saya sengaja pilihkan Power ini karena belum pernah dibahas juga bagaimana prospeknya ke depan ya untuk pembangkitan listrik. Seperti kita ketahui, salah satu program Presiden Jokowi adalah meratanya listrik di seluruh Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau listrik. Nah, Power salah satunya mendukung itu. Bisa kita lihat di sini untuk bayarnya menguasai, dan emoticonnya sebenarnya emoticon yang positif ya, emoticon yang optimis di sini. Kemudian dilihat di sini MACD-nya berada di atas 0,
Harga tidak bergerak kemarin ya, tidak naik, tidak turun. Kemudian untuk bandar melakukan akumulasi ini. Jadi bandar melakukan akumulasi sehingga harga tetap bertahan pada zona yang diinginkan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi ini rupanya ada yang menyebutkan, ada salah satu channel yang menyebutkan juga pesta resesi untuk Indonesia sudah selesai sehingga indeks IHSG terkoreksi ya. Ya wajar itu karena beberapa hari ini sudah naik tinggi. Beberapa investor juga sudah melakukan take profit ya. Jadi kalau untuk yang jangka panjang saya kira masih bisa di hold ya. Seperti BRI itu juga sudah mencapai harga sebelum pandemi ya. BCA juga sudah mencapai harga sebelum pandemi. Nah, ini sekarang yang nampak di depan mata adalah resesinya. Nah, itu biasanya kita bisa melihat apa respon pasar kalau terhadap resesi di Indonesia ini. Oke, sekali lagi saya sampaikan di sini adalah disclaimer mode on. Channel ini sifatnya edukasi dan informasi. Segala keputusan yang Anda ambil di pasar semuanya adalah tanggung jawab Anda. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel ini sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya nanti dan bisa membuat saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Happy cuan, salam sehat di masa pandemi, selalu jaga kesehatan. Terima kasih.